Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Emma Fadliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Buntupane, Kabupaten Asahan. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik berprestasi, beriman dan bertakwa, kreatif dan mandiri. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Apa yang harus diperbuat agar peserta didik dapat kreatif dan mandiri? Maka tindakannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat kegiatan rutin atau pembiasaan-pembiasaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religius, kreatif, dan mandiri. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, mencari tahu karakter peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang bisa dijadikan pembiasaan baik di sekolah untuk mewujudkan nilai religius, kreatif, dan mandiri bagi siswa? Bagaimana cara agar pembiasaan baik di sekolah bisa terus melekat pada diri siswa tidak hanya untuk di lingkungan sekolah? Aktivitas kegiatan apa agar membuat peserta didik berprestasi? Maka tindakannya adalah melakukan kegiatan ibadah keagamaan secara rutin, menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun dalam lingkungan sekolah untuk memberikan contoh baik kepada semua warga sekolah, membuat jadwal kegiatan keagamaan, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mewujudkan peserta didik berprestasi dan memiliki nilai religius, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, bagaimana perasaan jika nilai religius peserta didik semakin hari semakin membaik dari sebelumnya? Pembiasaan baik apa yang perlu ditambah agar nilai religius, kreatif, dan mandiri semakin meningkat dan tertanam dalam diri siswa? Bagaimana metode pembelajaran kepada siswa agar dapat terus berprestasi? Maka tindakan yang akan diperbuat adalah membuat gambaran diri ketika nilai religius, kreatif, mandiri siswa saya semakin baik dari hari ke hari, menjadwalkan kegiatan rutin yang lebih besar dan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya kunjungan ke panti asuhan, rumah sakit, pemberian santunan kepada warga yang membutuhkan di sekitar lingkungan sekolah, dan yang mengandung tokoh-tokoh agama. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya,
Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik berprestasi dan memiliki nilai-nilai religius, kreatif, dan mandiri bagi siswa? Apa tindakan yang mendukung usaha untuk mewujudkan peserta didik berprestasi dan memiliki nilai religius, kreatif, dan mandiri bagi siswa? Maka tindakannya adalah memberikan contoh kepada siswa bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik dengan menerapkan nilai-nilai religius, kreatif, dan mandiri, membentuk kelompok pengajian dengan teman sejawat untuk bisa terus berkolaborasi dalam mewujudkan nilai religius, kreatif, dan mandiri, membentuk bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki jiwa berprestasi untuk memantapkan dalam praktisi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa saja pihak-pihak yang membantu dalam upaya mewujudkan peserta didik berprestasi dan nilai religius, mandiri, dan kreatif bagi siswa? Kapan akan dibentuk upaya tersebut? Maka tindakannya adalah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat rencana dalam mewujudkan nilai-nilai religius, kreatif, dan mandiri bagi siswa, mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai religius, kreatif, dan mandiri bagi siswa. Pembiasaan-pembiasaan baik yang telah ada dilanjutkan dan rencana pembiasaan baru seperti memperingati hari besar keagamaan di sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.